terus diberikan kebaikan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada kariban Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini kita mulai lagi itu tentang muamalah, dan sekarang alhamdulillah ada perbaikan gizi juga, ada buah. Jadi insyaallah minggu depan Pak Tarik lagi. Itu saya pasrahkan kepada pembicara untuk itu. Falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang baru pas asar tadi saya baru senyum, Pak Mualifin langsung nanti malam ya. Oke. Dan emang saya sebetulnya udah rencana, jadi memang sama Pak Mualifin itu salah satu petunjuk. Jadi salah satu doa nih mungkin agak lucu ya. Kalau memang ini jodohku, tolong disegerakanlah. Saya memang udah niat mau ngopi lagi 1 atau 2 pekan sebelum Ramadan ya, karena infonya saya pas Ramadan nggak dapat jatah itu. Oke. Pembahasan pada malam yang istimewa ini menyambung hal tentang muamalah ya, secara khusus tentang bank syariah. Nah, jauh sebelum ngopi pernah dimulai, jadi sekitar tahun 2019 itu kira-kira sebelum COVID, saat itu saya sedang makan atau makan siang di warung 5.000 ya di sini. Saya waktu itu saya belum tahu namanya, kalau yang ngobrol sama saya itu Pak Gede, saya tahunya namanya Pak Dasril. Dia tanya saya, ngajar ya Pak? Iya. Ngajar apa? Bank syariah, akuntansi syariah, keuangan syariah. Lalu dia bertanya, cuma waktu itu saya nggak bilang, Bapak nanya. Saya cuma bilang, ya Pak, ada ribanya ya. Lalu saya langsung jawab, Pak, nanti ya kita bahas. Gitu. Nah, mungkin sekitar 1000 hari kemudian barulah ketemu lagi di forum yang istimewa ini. Ya. Dan bicara tentang bank syariah, saya tahu di antara bapak di sini ada yang mungkin pegawai bank atau mantan pegawai bank. Jadi ini bicaranya versi saya ya. Kalau mau berhentikan langsung atau ditanya langsung, boleh-boleh aja, supaya ketemu judulnya bawain acaranya ngopi ya. Jadi ngopi, kalau ngopi kan ngobrol langsung, ada yang nggak pas ditanyakan, ada yang pas diluruskan, tapi ya gitulah kira-kira. Mulai ya? Mulai dengan begini dulu, saya agak belum. Oke, kita bicara atau ini bicara tentang bank syariah. Ya. Bank syariah secara sejarah di dunia ini baru ada tahun 60-an. Ya, tahun 60-an itu ada di Mesir. Ya. Ada di Mesir, terus kemudian kurun waktu tahun 60-an
tahun 70-an. Sebetulnya di dalam perkuliahan juga ada pembahasan bahwa sudah ada juga bank syariah di London dan di Swiss. Ya, ini saya nggak tulis di sini. Saya langsung aja kepada posisi bank syariah di Indonesia ada tahun 90-an. Ya. Nah, keberadaan bank syariah di Indonesia ini menurut beberapa buku, ya, menurut beberapa buku yang di Indonesia itu ada di mengikuti keberadaan bank syariah yang ada di Malaysia yang ada tahun 80-an. Oke, ini kayaknya saya terlalu loncat ya. Nah, kemudian di Indonesia baru ada atau berusia sekitar 31 tahun. Jadi di Indonesia ini bank syariah baru ada tahun 92 dengan adanya Bank Muamalat ya, pertama tahun 92. Nah, Bank Muamalat sendiri itu menurut tulisannya itu banyak versi ya, cuma salah satu versi yang saya sampaikan. Itu sendiri berdiri tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia itu tahun 80 itu undang-undangnya muncul, kemudian tahun 82 bank syariahnya baru berdiri sesudah ada undang-undang. Kemudian tahun 90-an muncul lagi bank syariah kedua, ya namanya Bank Muamalat juga. Ya. Kemudian kalau di Indonesia itu berbeda, ya. Jadi bank syariah ada tahun 92, kemudian undang DSN MUI baru bikin ketentuan itu tahun 2000, yang DSN pertama, kedua, ketiga sampai ke 12 kalau nggak salah tahun 2000 ya. Kemudian undang-undangnya baru ada tahun 98. Oke ya. Nah, di sini yang mau sampaikan ya, ini saya tulis ya. Nah, berbeda dengan bank konvensional ya, bank konvensional, bank di sini saya tulis ya, saya nggak sebut. Itu ada sejak tahun 1895. Ini tahunnya dari mana ya? Jadi kalau tahun 2002 itu bank itu berulang tahun yang ke-100 tahun sekian. Jadi bisa dibandingkan ya, salah satu sebab kenapa bank syariah cuma dapat porsi atau bisa menduduki atau bisa melayani sebanyak 6%, itu karena memang usianya baru 30 tahun ya. Sementara kalau 30 tahun itu ya, ahli-ahlinya atau guru-gurunya, dosen-dosennya tidak berpendidikan secara formal di keuangan atau ekonomi syariah. Berbeda dengan bank umum atau bank konvensional yang ada, yang sudah ada sejak 100 tahun yang lalu, termasuk saya ya. Saya pun tidak punya pendidikan secara formal di bidang keuangan atau ekonomi syariah sebelum mengajar bank syariah. Jadi cerita sedikit, saya mengajar bank syariah atau bertugas atau ditugaskan mengajar perbankan syariah baru tahun 2016. Sementara saya pendidikannya dari pendidikan umum ya. Jadi saya dari akuntansi, terus kemudian lanjut ke manajemen akuntansi. Kalau orang bilang itu qadarullah. Nah, ini sedikit pertanyaan. Kalau di grup WA itu qadarullah nggak jadi. Kalau qadarullah jadi, itu nggak pernah disebut ya. Qadarullah kajian pada hari ini tidak jadi. Tetapi tidak pernah ada tulisan qadarullah pengajian hari ini jadi. Nah, itu kayaknya begitulah. Nah, jadi saya sendiri memang mengajar perbankan syariah baru tahun 2016 ya. Nah, baru kemudian di 2 tahun kemudian saya mengajar akuntansi syariah, dan ini salah satu buku saya. Judulnya Akuntansi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah. Dan ini saya upload di salah satu situs
bisa di-download gratis. Karena saya nggak takut buku saya dibajak, jadi saya bikin buku yang gratis. Jadi beberapa orang yang perlu untuk contekan pembelajaran secara ringkas, secara singkat dan seksama itu bisa di-download sendiri di situs namanya ResearchGate. Jadi ini belum di ISBN kan, karena saya memang niatnya untuk siar lah, ya. Kemudian di kurun waktu ini cerita sedikit ya. Jadi sebelum saya mengajar Bank Syariah, memang di tahun 2000-an, enggak 2010, saya memang sudah memilih Bank Syariah sebagai bank saya. Nah ini saya korek-korek. Ada beberapa ATM. Jadi ini saya sombong Pak, ini saya pakai. Ini ada, ini kebetulan bank yang di Malaysia, ini Bank DKI Syariah, ini Bank BRI Syariah, ini Bank Mandiri Syariah. Nah, jadi memang lanjut ke Qadarullah. Jadi hari ini saya ada kunjungan ke Bank Syariah itu. Nah, di kunjungan ini sebetulnya saya bukan kunjungan, jadi kesana mau nyetak buku. Di kesempatan itu saya kan sekarang baru ngajar lagi secara offline. Jadi pada saat saya ngajar, saya menunjukkan hal-hal yang ada di Bank Syariah supaya mereka memahami secara nyata apa yang ada di pasar. Jadi bukan belajar teori terus kemudian saya bilang kepada mahasiswa saya, kamu kalau belajar ya jangan kayak orang pintar teori berenang, belajar teori berenang hanya 8, pernah nyebur enggak, bagaimana mau pintar, belajar berenang cuma teori doang. Jadi ini saya suruh mereka atau minta mereka untuk belajar di kondisi yang ada. Nah ini kemarin ini jadi nyambung ya Pak. Jadi disertasi saya cetak kemarin, saya bawa ke sini, Pak mohon doanya Pak, diminta. Jadi ini cetakan kedua diminta sama Pak Bambang, katanya buat sini. Ya udah tuh saya cetak lagi. Oke, kembali ke sini ya. Nah ini contoh iklan yang ada di internet ya. Jadi bank konvensional ada di Indonesia itu dari puluhan tahun yang lalu. Ini maaf saya diri kalau dulu udah. Ini iklan, padahal bisa kayak gini ya. Ini iklan bahasa Belanda ya. Jadi ini kalau sekarang diiklankan seperti ini kayaknya orang akan marah. Jadi bukan marah karena kalau saya sedih. Kalau saya sedih kenapa? Karena saya nggak ngerti ini tulisannya apa. Hoe gue otot bewat ya. Bagaimana juga penjaganya. Jadi ini diartikan bahwa uang yang disimpan itu dijaga oleh anjing-anjing yang baik. Ini bukannya ngarang ya. Jadi ini iklan yang ada di internet. Jadi yang kira-kira mau googling ya, ini silahkan ya. Jadi ini memang di puluhan tahun yang lalu. Jadi tadi saya sampaikan 100 tahun yang lalu di Indonesia ini sudah ada banking system atau perbankan ya. Jadi duit kita dijagain oleh anjing. Ya, ini iklan yang nyata. Nah terus kemudian ini bisa diartikan sendiri ya. Postbank ini sekarang namanya Bank BDN ya. Nederland Indi ya, di sini dengan apa tuh? Melalui kamu dari muda buat mencelengkan ya. Gini ya. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, ini banyak orang dari seluruh dunia ya yang tertarik untuk megang duit bapak-bapak sekalian. Semua dari dunia, dan posisinya tidak terbalik. Di Indonesia nggak ada bank Indonesia di luar negeri. Saya bacakan aja contoh ya. Orang dari Singapura
datang ke Indonesia, bikin bank, ya, cabang Singapura namanya OCBC, singkatannya Overseas Banking Corporation. Datang ke Singapura, ada satu bank lagi, datang ke Indonesia. Dia berharap atau dia dengan segenap perwakilan iklannya, kalau saya ngomongnya segenap perwakilan iklan tuh kayaknya vulgar banget. Jadi kalau bahasa Inggrisnya approaching the market in Indonesia, ya, datang ke Indonesia, mau mengambil atau menyimpan atau memegangin duit Bapak Ibu sekalian. Itu Singapura. Malaysia juga gitu. Datang ke Indonesia. Yang 100% sudah dimiliki Malaysia itu adalah BII, ya. BII itu bukan bank ibu-ibu, tapi Bank Internasional Indonesia. Sekarang sudah nggak ada, sudah ganti semuanya jadi Maybank. Ada yang setengah jadi, namanya CIMB Niaga, ya. CIMB Niaga itu singkatannya, kalau di sana singkatannya jelas, Cina, India, Melayu, Banking, ya. Itu datang juga ke Indonesia. Semua uang yang di Indonesia mau dia pegang, ya. Orang Bintaro, orang Ciledug ada CIMB, ya. Ciledug mungkin agak-agak Ciledug lah. Bintaro, Kebayoran itu udah mereka sudah menduduki atau sudah mempunyai cabang di situ. Datang lagi dari Jepang, ya. Dari Jepang ada Bank Mitsubishi, ada Bank Toyota enggak? Ada Bank of Tokyo, ya. Ada lagi dari Amerika, ya. Datang dari mereka ada Citibank, ada Pan America Bank, ada Chase Manhattan, cuma Chase Manhattan udah nggak ada. Kemudian ada dari Australia, datang juga, namanya Pen. Namanya saya jadi lupa, ya. Namanya ANZ, Australia New Zealand Bank. Datang lagi dari Korea, ya. Ada Hana Bank, kalau nggak salah saya mungkin tebak, Bank Bori, Bank KEB. Bank KEB itu dari Bank KB, ya. Korean Banking sekarang udah merebut atau mengakuisisi, ya, bahasa anak kampusnya akuisisi, bahasa kitanya merebut Bank Bukopin, ya. Dulu Bank Bukopin Jaya dengan Bank Indo Korporasi, sekarang diambil manajemennya atau pengaturannya oleh orang Korea. Jadi orang Korea bukan hanya Blackpink atau Hyundai atau Kia, banknya juga datang juga ngurusin, yang katanya mau ngurusin uangnya mereka, ngurusin juga uang Indonesia. Dan kita rasanya lebih bangga kalau, bukan kita ya, beberapa orang lebih bangga kalau nabung di situ. Qatar juga ada, namanya QNB, Qatar National Bank, ya. Itu adanya yang paling dekat di sini, adanya di pos pengumben, enggak di depan rumah sakit, itulah rumah sakit. Nah, jadi orang datang ke Indonesia untuk memegangin duit Bapak Ibu sekalian, ya. Semua, jadi mereka datang dengan tabungan, dengan deposito, mau, ya. Yang kalau nggak tanggung Bapak Ibu duitnya kecil, banknya yang saya ambil. Itu dia tadi, Bank BI sama Bank Niaga. Banknya si A, si B, si C diambil sama mereka. Jadi nggak melalui kantong Insta, langsung dari istananya. Oke, terus kemudian, nah, jadi dari mereka datang ke Indonesia untuk pegangin duit kita dan untuk minjeminnya lagi, ya. Minjeminnya lagi dengan cara kartu kredit, kemudian penawaran KTA, KTB, KTC, KTD, dan seterusnya. Itulah yang mereka lakukan, ya. Kemudian lanjut. Oke. Nah, bank syariah, ya. Nah, alasan kita perlu bank, ya. Jadi mengacu kepada pertanyaannya Pak Dasril 2 malam Jumat yang lalu, dulu anak Iman sama coba tanya Pak. Kapan Imron datang, ya? Nah, kapan itu Bang datang? Itu karena kebiasaan atau kualitas atau keberadaan kita yang tidak percayaan. Bapak Ibu punya duit berapa? 10 juta. Ada nggak yang mau nitip ke saya? Pasti nggak ada, ya.
ada yang cuma 100.000 sini saya pegangin, kagak mau kan. Bapak ke saya kan ibaratnya cuman kalau katanya Pak Ustadz saudara seiman, kagak bakal percaya. Di rumah juga kagak percaya. Ada duit saya, ada berapa? Contohnya 10 juta. Ada nggak yang mau nitipin ke abangnya? Bang, ini ya duit saya 10 juta, saya nitip ke abang boleh gak? Kalau abangnya mungkin mau nerima, yang mau nitipin itu kagak bakal. Ya, jadi kondisi ketidakpercayaan kita kepada keluarga kita yang menghadirkan atau yang dilihat oleh si bank yang namanya pengelola uang itu tadi. Jadi kita tidak percaya, kita tidak percaya, nyimpan ke orang tua kita juga nggak percaya. Betul kan ya kalau saya ngomong? Nyimpan ke saya boleh. Ya, nyimpan ke istri kayaknya juga enggak deh ya. Istri saya kayaknya juga enggak. Untuk istri saya ada di situ, jadi dia tahu apa yang saya omongin. Nitipin ke tadi ke kakak, ke anak, ke teman juga nggak mungkin. Jadi memang kita tuh nggak percaya, ya. Oke, kalau gitu nggak usah nitipin ke istri, ke anak, ke ibu, ke bapak. Kita simpan sendiri di rumah, nggak percaya juga, ya. Jadi kalau katanya Cak Lontong, saya tuh pinter mencari duit, katanya gitu. Saya simpan di laci, saya cari ketemu. Saya simpan di lemari, duitnya saya cari ketemu. Saya simpan di bawah bantal, duitnya saya cari ketemu. Nah itulah. Jadi kita sendiri juga takut sama duit kita sendiri, ya. Duit kita kalau sekarang nih, nanti ini kan jam 9 nih, nanti 3 jam lagi atau 4 jam lagi Bapak Ibu bawa duit 5 juta jalan dari sini ke Haji Manan. Kira-kira berani nggak? Kalau nggak bawa duit, kita berani ke Haji Manan. Coba kalau kita bawa duit ke Haji Manan 5 juta, saya yakin nggak berani. Ya, saya yakin nggak berani. Benar Anda? Itu baru ke Haji Manan. Belum lagi kalau disuruh naik kereta ke Surabaya ke Cirebon bawa duit 5 juta, malah kagak berani. Orang kagak punya duit, malah orang punya duit malah kagak berani, ya. Oke, nggak usah jalan kaki, naik motor, berani nggak bawa duit 5 juta? Nggak berani juga, ya. Karena memang ya begitulah. Nah, jadi ini kondisi kenapa kita nggak berani menyimpan duit di keluarga kita atau di kita sendiri juga, ya. Jadi kita akhirnya harus mempercayakan orang lain, ya, yang menamakan dirinya bank untuk kita simpan duitnya. Duit Bapak berapa? 100.000, 200.000. Oke, kita taruh di e-tol busway, ya. Karena kalau tanpa e-tol, tanpa kartu busway nggak bisa hidup, ya. Saya mau ke Blok M, naik busway nggak punya kartu e-tol yang berisi duit 5.000, nggak diterima, ya. Mau naik ke mana Tanah Abang, naik kereta juga nggak diterima. Kemudian yang bisa diterima kalau cuman naik motor, ya. Naik motor sampai Madura juga bisa. Cuma kalau naik bis atau naik umum itu kemungkinan besar nggak bisa. Oke, kalau dia bisa nggak apa-apa. Karena dia ke Madura, Pak, saya nggak tahu. Saya ke Madura aja belum pernah. Oke, ya. Jadi itu kemudian alasan menggunakan duit, ya. Itu ada e-tol, ada busway, ada kereta, terus kemudian belanja online, ada GoPay, ada OVO. Kalau saya merasa diri saya sebagai orang yang kudet, ya. Jadi belum lama itu dan ternyata anak-anak saya juga sudah menjalankannya. Saya naik Tayo dari Tangerang ke sini ke Ciledug. Ada anak-anak naik, bayar ya Pak? Apaan tuh? Bayar ya Pak? Saya bilang bayar 2.000 aja pakai begini-begininya. Itu namanya QRIS, ya. Saya cerita ke mahasiswa saya, ya memang ternyata anak saya juga gitu, nggak jauh-jauh dah bayar 2.000 gini. Ini sama kondisinya di 20 tahun lalu pada saat mesin ATM ada di Indonesia. Jadi bapak ibu saya nggak percaya tuh kalau saya ngambil duit dari ATM. Ya, jadi dulu begitu. Jadi karena dulu dia orang tua, saya orang muda, dan sekarang saya mantan anak muda dan anak saya anak-anak, jadi terjadi pergeseran, ya. Dulu yang ATM barang aneh buat orang tua saya,
Dan sekarang yang bayar pakai beginian tuh barang aneh buat saya sendiri. Nah terus ya, habis minjem duit, ya, kemudian habis nyimpen duit, ya, harus pinjam duit, ya. Saya pinjam duit, kamu dulu percaya nggak? Terkasih ya. Nah, jadi kita minjemin duit nggak percaya, kita pinjam duit dia juga nggak percaya. Dikasih air lagi boleh dong. Oke, jadi pinjam duit tidak percaya. Jadi masih ini untuk urusan duit, ya. Nah, zaman sekarang, ya ini agak sensitif ngomongnya nih, ya. Akan menjadi aneh kalau kita nggak punya utang, ya. Jadi kalau kita datang, kita jalan-jalan nih ke CBD, nggak tahu CBD ada apa enggak, kita Blok M, itu yang nawarin utang, cakep-cakep Pak, ya Bu, cakep-cakep yang nawarin utang. Kata-kata itu Pak udah punya apa belum? Kata-kata itu udah punya apa belum? Ini limitnya gede nih Pak, buat Bapak kayaknya dapatnya 20 juta. Jadi kita diam aja udah ditawarin utang, ya. Jadi merupakan suatu hal yang aneh, ya. Jadi nanti di akhir pembahasan, memang Islam tuh datang dengan kondisi yang asing, kemudian sampai kapanpun akan menjadi asing. Jadi kalau kita nggak punya utang karena alasan kita beragama Islam, itu menjadi orang asing. Nggak mungkin lah orang nggak punya utang, ya. Paling nggak kartu kredit, kalau nggak ada KTA, KTP, KTC, paling nggak kartu kredit. Enggak, saya nggak punya utang, nggak percaya. Itulah kondisi kita, ya. Terus kemudian, nah mereka menawarkan, ya. Jadi sesudah uang Bapak Ibu sekalian disimpan di bank itu, mereka menawarkannya lagi, ya. Mereka menawarkan ini yang saya sudah tulis, buat beli motor, buat beli mobil, buat beli rumah, kartu kredit, makan, minum, jalan-jalan sehari-hari dan usaha. Pokoknya segala macam judul dia tawarin, ya. Semua ditawarin. Apa yang didapat? Ya, oke, apa yang didapat? Di sini saya tulis. Nah, tujuan memilih bank A, ya. Kebanyakan kalau ditanya pilih bank A, kenapa nggak bank syariah? Itu debat, ya. Debat menurut hadis, menurut Quran, menurut ulama segala macam, ya. Kalau ujung-ujungnya udah akhirnya ambil yang dekat aja, ya. Itu debat kita nggak apa-apa, nggak berguna. Memang nggak segampang itu membuat orang percaya kepada kebiasaan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bank umum itu tadi sudah ada 100 tahun, 110 tahun lalu, berbagai cara upaya, ada sekolahnya, ada akademinya, ada institutnya, kemudian bank syariah baru ada nggak sampai 20 tahun, memang, ya, berarti keberhasilan mereka belum sampai situ. Jadi tadi di awal saya sampaikan kondisi atau penggunaan bank syariah Indonesia cuma 6-7%. Sementara masyarakat muslim di Indonesia itu ada 87%. Artinya yang 80% ya tidak memakai bank syariah. Nah, terus kemudian jadi alasannya itu ATM-nya banyak, ya. Tidak antri, ada e-banking, ya. Nah, kalau kita membanding-bandingkan 1-2 merek aja, ya, merek bank yang ada di 1 km radius macet ini, yang banyak memang cuman BCX sama Bank Mandiri, ini Bank BCX, Bank Mandiri, jadi nggak boleh saya sebut, ya. Karena ini lagi direkam di YouTube. Nah, terus kemudian kalau bank kedua ketiganya kayak misalkan Bank BNT, itu baru ada radius 1 km dari sini, ada di Indomaret sana, ada di Indomaret Kebang Larangan. Selebihnya juga relatif sedikit, ya. Jadi memang 2 bank itu yang dominan. Nah, terus kemudian jadi pada saat kita mencari duit, ya, umumnya kita berdoa semoga dipermudah. Pada saat kita pegang duit itu biasanya lupa doanya. Doa
pegang duit. Ada nggak Ustaz? Ada. Apa tuh? Kalau waktu nyari duit, kita doanya ya Allah, berilah kami kemudahan untuk mencari duit yang halal, ya. Terus kemudian udah dapat duit halal, duitnya lumayan banyak. Ya, nah jadi mayoritas tidak memasukkan syariat ya dalam menyimpan duit ya. Debat sana, debat sini, debat sini, debat situ. Ya udah, tujuannya memang untuk nggak pakai bank syariah. Dan yang debat itu kebanyakan orang Islam, Pak. Jadi saya di kampus kan nggak semuanya Muslim ya. Kalau satu kelas semuanya Muslim, kayak kelas saya di Warung Buncit saat ini cuma ada 12 orang semua Muslim. Yang saya ajarkan bahasa Arab. Kalau bukan Muslim, saya ganti topiknya. Jadi, tapi mereka tidak ada yang debat, ya, karena memang tujuannya perkuliahan. Kalau perkuliahan nggak sesuai dengan topik, jangan tanya hal itu. Nggak ada dalam pembahasan. Itu kira-kira. Nah, kemudian itu tentang bank syariah secara global, ya. Nah, yang paling gampang atau yang sering digunakan pada perdebatan itu adalah membanding-bandingkan, ya. Jadi membandingkan, karena hanya bank syariah dan bank konvensional yang dibanding-bandingkan, dan yang mayoritas orang memahami dan menguasai perbankan konvensional, otomatis yang dibandingkan adalah bank syariah dan bank konvensional, ya. Nah, salah satu perbandingan yang paling kita lihat adalah ucapan selamat datang. Pada saat kita datang ke bank konvensional, itu ada 3 atau 4 ucapan yang disampaikan kepada kita sebagai nasabah. Kalau kita datang jam 8 sampai jam 11, kita dikasih selamat pagi, ya. Kalau datang jam 11 sampai jam 2 dikasih selamat siang. Datang jam 2 sampai jam 4 dikasih selamat sore. Datang jam 7 malam, mohon maaf Pak, kami sudah tutup. Ya. Sementara kalau datang ke bank syariah, itu ketemu Pak Satpam, yang diucapkan adalah Assalamualaikum. Hanya orang-orang yang nggak ke masjid Al-Marwah lah yang bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Itu adalah sama dengan Assalamualaikum. Jadi kalau kita datang ke bank syariah, kita didoakan Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bisa debat tuh? Adalah, ya. Itu kita pertama didoakan, ya. Jadi kalau yang nggak tahu artinya selalu menganggap itu sama. Ini sama aja. Kalau Bapak sama saya nih, nggak usah Bapak sendiri, Bapak sama saya. Saya nggak begitu suka beli kopi Starbucks, ya. Memang karena harganya, tapi saya nggak suka kopi dingin. Starling juga saya suka, ya. Selalu dibanding-bandingkan, ngapain sih beli kopi Starbucks 30.000, belilah Starling 3.000 aja udah kembung. Kenapa dibandingin? Itu bukan hal yang sama. Untuk pencinta kopi, itu mereka akan cerita, oh kalau Starbucks itu kopinya KW1 tambah KW2 dipadu, kemudian dikasih V, kemudian dikasih V drip, kemudian disandra dan seterusnya. Sementara kalau yang biasa-biasa aja, alah yang penting panas, kita manis, pokoknya itu namanya kopi. Mau dibanding-bandingkan, saya punya duit 30.000, beli kopi di Starling, ya, 30 saset, itu nggak sebanding dengan satu kopi di Starbucks. Itu isinya beda, ya. Jadi kalau yang membandingkan Assalamualaikum sama selamat pagi, itu sudah hal yang beda. Oke, itu pertama. Kedua, kalau saya datang ke bank biasa, ya, otomatis saya akan melihat teller atau CS yang tidak pakai jilbab, ya. Ada yang bilang senang, ada yang bilang tundukan mata. Jadi kalau ngopi 2 minggu yang lalu itu tundukkan mata kalau ada pandangan yang bagus,
Kalau kita bank syariah nggak usah tutup mata karena CS dan tellernya itu pakai jilbab yang wanita ya. Tetapi kalau ke bank konvensional itu banyak yang nggak pakai jilbab. Apakah itu beda? Ya beda ya. Kita memandang aurat dengan kita memandang yang tertutup itu jelas beda. Tetapi kalau kita tidak tahu ke syariat itu, kita akan bilang sama aja. Tujuan kita kan di situ bukan mau ngeliatin tuh mbak, walaupun mbak itu cantik, tapi kita nggak mungkin melihat dia. Tujuan kita kan mau nabung, menarik duit. Nah itu kira-kira alasannya mereka selalu bilang sama. Nah terus kemudian ya ini saya ambil dari BSI ya, jadi trend bankingnya saya nggak bisa ambil punya saya karena nggak kelihatan saldonya kalau itu gede gitu. Jadi saya ambil dari internet. Ya, pada saat kita buka internet banking, di situ selalu tertulis Bismillah. Ya, walaupun kita nggak baca, kita selalu lihat Bismillah. Ya, ini dan Bismillahnya itu menggunakan ejaan Indonesia. Ya, kalau di Solo pun tidak menggunakan Bismillah ejaan Honocoropo, di Cirebon atau di Bandung tidak menggunakan ejaan Hanacaraka. Jadi kita bisa memahami dengan langsung bahwa itu Bismillah. Apakah itu berarti? Itu tidak berarti kalau yang tidak peduli. Jadi itu akan berarti bagi yang peduli. Ya, kalau ada makanan yang modern tidak berarti buat saya karena banyak minyaknya. Yang berarti buat saya makanan pisang, ya air putih itu berarti buat yang umur 50 lebih. Jadi apakah itu sama? Itu tidak sama. Ya. Nah, jadi kenapa itu disebut sebagai konvensional? Karena konvensional itu berasal dari kata konven, ya Pak Hendro ya. Konven itu bahasa Inggrisnya itu sesuatu yang dianggap wajar, jadi disebut konvensional. Jadi karena keberadaan bank di Indonesia dari bapak-bapak ibu-ibu kan kelihatannya seangkatan saya nih. Jadi tahun 80-an itu lagu dari Titiek Puspa itu mendidik semua anak-anak saat itu. Yaitu lagunya Bank Bingung Yuk Kita Nabung Tiap Bulan Tahu dapat untuk itu udah terpatri nempel di kepala anak-anak yang waktu itu anak-anak dan sekarang umurnya sekitar saya. Saya cerita kayak gini di kelas nggak ada yang ngerti karena yang di kelas itu sepatan saya. Nah, kemudian ada hal yang mendasar yang oke, salah satu lagi kenapa nggak maju ya? Karena kampus yang mempelajari keuangan Islam ya itu baru ada tahun 2002 ya. Itu dengan adanya IAIN ya, IAIN tadinya IAIN baru ada jurusan ekonomi perbankan Islam tahun 98 ya, sementara menjadi UI baru tahun 2002. Kemudian di UI ya itu baru ada jurusan bisnis Islam tahun 2013. Jadi kalau kita sepakat bahwa UI adalah kampus yang nomor 1 di Depok ya, dia baru ada tahun 2013. Jadi ahli keuangan Islam dari kampus besar ini baru ada nggak sampai 20 tahun ya, jadi ya ibaratnya itu anak saya 20 tahun bisa apa sih ya dibanding namanya yang udah 100 tahun. Di UI Jogja ya, UI Jogja baru ada tahun 2003 dan di Muhammadiyah sampai tahun 2022 itu sudah ada 174 perguruan tinggi. Itu pun baru ramai 10-20 tahun yang lalu. Jadi memang salah satu pendukung ketidakmajuan ekonomi Islam itu ahli Islamnya, ahli ekonomi Islamnya memang belum jadi ya, baru lulus sekolah. Biasanya kalau lulus sekolah, lulus kuliah pun jadi tempat lain. Nah sementara ya yang dipelajari di kampus biasa itu pun buku-buku yang baru ya. Nah, jadi kalau kita lihat buku-buku yang ada di dunia internasional pun berapa sih umur buku? Nggak ada buku yang tahun 1900 itu dipakai buat kuliah, nggak ada. Sementara orang Islam ya menggunakan hadis yang umurnya tahun berapa? Udah hampir 1000 tahun. Jadi Bukhari Muslim itu ada tahun 1200.
sekarang tahun 2000, ya udah hampir 1000 tahun, 2002 tahun, dan kebanyakan orang Islam ya itu mah hadis klasik, yang lain aja yang baru. Nah jadi memang seperti itu ya. Nah karena memang kondisinya, jadi ini sebetulnya saya mau tunjukin, jadi saya pun ada kewajiban menulis artikel yang mesti dibikin pun dari tahun 10 tahun terakhir ya. Jadi artikel-artikel atau buku-buku yang tahun 10-20 tahun lalu itu nggak boleh dipakai buat referensi ya. Sementara hadis yang kita gunakan itu udah dari tahun 1200. Oke. Terus kemudian, jadi ini saya sambung-sambungkan ya. Jadi ada kalimat pertama ya, nitip dua, oh di Al-Imran 118, di situ ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita nggak beriman, kita nggak masuk ke kategori ini. Jadi ini hanya untuk yang beriman ya. Untuk yang beriman, jangankan nitip duit ya. Ini di sini Indonesianya, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu atau seagama sebagai teman kepercayaanmu. Jadi kita di sini diharuskan tidak berteman, kita nyimpan duit kepada yang non muslim itu tadi. Jadi tadi saya ceritanya yang datang dari luar negeri itu kebanyakan di sini non muslim ya. Nah, terus kemudian menyimpan uang di bank ya. Surat Al-Imran ayat 75 ya. Jadi di sini saya nggak mencoba memaksakan diri untuk menafsirkan, jadi saya coba menuliskan ya. Jadi di antara ahli kitab ada yang menitipkan harta ya. Kalau dititipkan dia susah diambil, kalau dititipkan itu bisa diambil. Jadi memang kondisinya sudah ada dari dulu. Oke. Nah terus kemudian ini yang sering kita lihat sekarang ini, jadi duit itu tidak peduli halal atau haram. Nah ada lagi, ini waktunya sudah berapa? Kayaknya 9 ya. Belum pertanyaan. Oke. Kalau tadi disama-samakan selamat malam, selamat pagi disama-samakan dengan assalamualaikum, bunga juga disama-samakan sama bagi hasil. Ya. Pada prinsipnya itu suatu hal yang sangat berbeda. Ya. Samanya di mana? Samanya sama-sama menerima duit di akhir bulan. Jadi kalau saya nabung di bank syariah, nabung itu ada dua. Ada wadiah, ada mudharabah. Kalau wadiah 100% nggak dapat apa-apa, 100% nggak dipotong apa-apa. Dan itu yang berlaku di Indonesia. Kalau di negara tetangga itu namanya tabungan kors, ya. Kalau di Indonesia di beberapa bank yang saya sudah nabung, kalau kontraknya atau akadnya wadiah itu tidak ada apa-apa, ya. Nah, sementara itu kalau mudharabah ya itu dapat bagi hasil, sama-sama dapat duit, tetapi kontraknya beda atau perjanjiannya beda ya. Kalau bunga ya Bapak Ibu sekalian, ulangi lagi, kalau bunga jemaah sekalian, kalau bunga itu adalah janji ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian melihat di papan pengumuman mading bank atau di internet bank ada bunga 4% per tahun, itu adalah janji. Nah, jadi saya nggak dalam-dalam, di KUHP itu di pasal 1250 dan 1766 itu adalah harus diberikan. Jadi kalau dijanjikan 4%, kemudian 4% setahun, kemudian Bapak dapat 5%, itu mesti nuntut ke bank. Bank, ini bagaimana? Kemarin janjinya 4%, kok saya dapatnya 5%? Itu kan lebih gede. Iya, tapi kan saya nggak mau karena saya udah bilang 4%, itu kayaknya nggak mungkin ya. Tetapi kalau nabung 4%, dikasihnya 3%, itu pasti nuntut ya. Apalagi untuk yang membanding-bandingkan, ini bank 1 3,5%, bank 2 3,8%, itu pasti milihnya yang 3,8%. Begitu dikasih kecil itu nuntut Pak ya. Nah berbeda dengan bank syariah. Jadi bank syariah ini Bapak boleh lihat, saya nggak buka internetnya. Ini
Di situ dituliskan bagi hasil diberikan dengan indikasi hasil bulan sebelumnya. Jadi bukan janji ya, karena janji itu yang disebut, kalau di Indonesia kan namanya bunga. Kalau bunga dicari di kamus nggak ketemu tuh, dicari di Google, bunga adalah tanaman yang ditaruh di tanah ya. Kemudian bunga, kalau di bahasa Inggris namanya interest. Interest di Indonesia kan juga artinya ketertarikan ya, suka dan sebagainya. Jadi itu hal yang memang bahasanya beda-beda. Nah, jadi definisinya ya itu seperti itu. Yang satu janji, yang satu hasil. Namanya bagi hasil. Namanya bagi hasil, kalau nggak ada hasilnya nggak dibagi. Tetapi banknya juga nggak begitu aman. Ya kalau memang dari awal dia mengharapkan dapat bagi hasil, otomatis dibagi hasilkan. Nah, karena tidak ada mekanisme yang sama yang bisa umumnya orang bisa membanding-bandingkan, akhirnya cuma ekuivalenkan dengan persentase. Ya, tadi cerita tentang kopi 1 gelas 30.000 merek standar, kopi di Starling 3.000 itu nggak bisa dibanding-bandingkan dengan uang doang. Ya, 30.000 beli yang standar 30 saset, 10 saset digabung jadi 1 gelas, nggak jadi air, dia kering semua. Kopi sindang. Sementara yang komplain kopi segelas aja 30.000 apa enaknya. Ya karena memang nggak peduli. Kalau peduli dia akan, wah ini kopinya ini dari pegunungan yang ada di gunung yang tinggi sekali, wah enak sekali, dan seterusnya. Nah begitu juga dengan kalau kita nggak belajar atau nggak saya jelaskan, pasti selalu bilang itu sama, ya. Nah jadi ini disama-samakan atau dibanding-bandingkan, ya, sama-sama mendapat dana pada akhir bulan kecuali kontraknya wadiah, terus kemudian sama-sama dijadikan daya tarik bagi calon nasabah. Jadi syariah ini memang pada kondisinya sekarang nggak 70%, tadinya 70%. Bank syariah sekarang yang tadinya dimiliki oleh bank di Qatar itu sudah diambil alih oleh BPKA. Ya tadinya bank muamalah itu dimiliki oleh mereka, berarti yang dimiliki oleh pihak asing. Tinggal Bank Panin Dubai dimiliki oleh Dubai 49%. Terus kemudian kalau bank kayak BTPN itu pemilik ultimate shareholder-nya itu Bank Mitsubishi Tokyo. Terus kemudian Bank Bukopin Syariah itu dimiliki ultimate shareholder-nya oleh KB Bank Korea. Jadi memang secara umum tinggal berapa persen aja yang dimiliki oleh non institusi keuangan, yaitu kayak Bank Mega, ya, Bank Mega. Walaupun ada Bank Mega, kemudian ada Bank Mega Syariah, tetapi pemiliknya kan bukan bank syariah, bukan bank konvensional. Terus kemudian ada bank-bank lain yang kalau di dalam statis OJK ada 12, ya. Tetapi yang 3 itu nggak boleh main di DKI. Ini mungkin saya perlu konfirmasi, yaitu Bank NTB Syariah, Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah baru buka cabang di Menteng tahun 2022. Bank BJB, ya, Bank BJB di sini main, karena ini kan masih B, masih Banten. Di DKI cuma ada 5 cabang. Selebihnya kemudian ada Bank Riau Syariah yang baru tahun 2022 itu nggak bisa, tentu belum buka cabang di Jakarta. Jadi dari sekian itu nilai asetnya yang 50% juga masih bukan entitas syariah. Nah kemudian itu aja ya. Jangan ada pertanyaan, kita habiskan aja pisangnya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya deh Pak dosen.